Cek dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pada yang terhormat Ibu Direktur Rumah Sakit Sultan Hadirin yang sama-sama kita hormati. Ibu nggih. Keliru Bapak. Bapak Kasubag yang saya hormati, ini perkenalan, saya baru kenal Pak Kasubag yang dulu di bagian rohani, sekarang Kasubag. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tasakuran. Tambah jabatan tasakuran, tapi tambah mumet. Pada semua saja, baik yang ada di lorong-lorong karena ini mungkin live, para perawat kesehatan, kemudian para pegawai, staf, dan lain sebagainya, termasuk para pengunjung, para pasien yang sempat mendengarkan acara pada siang hari ini, yang saya hormati, terutama Bapak Ibu semua yang live langsung di Masjid Syifa'ul Jinan, yang saya hormati. Pertama, marilah kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT, yang mana pada siang hari ini kita masih mendapatkan rahmat, nikmat hidayah, beserta inayahnya sehingga kita sama-sama bisa melaksanakan sholat duhur dengan berjamaah. Karena banyak teman-teman kita yang pada waktu sholat duhur masih di jalan, masih ngobrol dan sebagainya. Tapi alhamdulillah karena kita dapat petunjuk, dapat hidayah dari Allah, kita bisa berjamaah. Alhamdulillah. Dan juga yang kedua, meningkatkan ibadah kita di bulan puasa dengan cara kajian tentang agama. Ini kita bersyukur dengan ucapan alhamdulillah. Saya ini kemarin dihubungi Pak atau Ustadz Manan. Tadi ujur-ujuran tentang jamaah. Imam, saya suruh ngimami, tak bagi sing separo aku, kowe sing ngimami aku. Cilik wong kiai. Kiai wong cilik. Bolak-balik ra apa-apa. Akhirnya saya harus menyampaikan satu judul yang ditemakan oleh beliau dan pertimbangan saya, itu warok sebagai manifestasi puasa katanya. Spiritual puasa. Spirit. Kalau kita puasa ini mestinya semua orang hampir yang sudah melaksanakan puasa ini mempunyai sifat warok. Ya, inilah yang harus kita lakukan setelah nanti bulan puasa. Sebab warok itu aslul waro'i tarkul harami wa ma haramallah. Kata Pak Kasubag, bukan saya ini. Aslinya warok, wirai itu adalah meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Dan sesuatu apa saja yang diharamkan oleh Allah. Itu
wirai. Kalau kita sudah memasuki bulan puasa, hampir semua ini sudah ada filter bagi kita. Sudah ada mau mengatakan yang jelek, mau mengerjakan yang jelek, ini sudah otomatis kadang. Otomatisnya di otak kita. Loh, aku wis ngomong ke tonggone sithik, ibu-ibu ini kan kalau di tempat saya banyak yang senengane ngomong atau status gitu. Mau sudah ngomong sedikit, tapi karena puasa, dia itu ingat, poso rasido. Nah itu kan berarti sudah ditahan oleh puasa. Jadi sifat waro itu mulai kita miliki, mestinya tidak puasa pun harus kita miliki. Kalau puasa ini sudah kita jalankan, maka nanti setelah bulan puasa juga harus kita miliki. Jangan sampai bulan puasa tok kita mempunyai sifat wirai, tapi setelah puasa berjalan sebagaimana yang ada. Ini yang tidak kita inginkan. Kalau orang itu sudah sempurna, orang itu sudah wirai, maka imannya itu sempurna. Sebagaimana Rasulullah berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib. La imana liman la wara'ala. Iman seseorang tidak sempurna. Bukan sampai tidak punya iman, tapi duwe tapi rodok sithik-sithik. Kaya awake dhewe iku biasane yo iman, tapi jek nglakoni sing ora-ora iku berarti ora sempurna. Iman seseorang itu tidak sempurna apabila dia tidak punya sifat wirai. Punya sifat yang bisa melakukan atau menahan hal-hal yang sudah dilarang oleh Allah, melakukan yang diperintahkan oleh Allah, yang tidak melakukan apa yang sudah dilarang oleh Allah. Ini berarti takwa sudah. Ini kalau pengen iman kita sempurna, ya harus kita lakukan itu sifat wirai. Maka dikatakan oleh Rasulullah juga, la dina liman la khasyatalah. Agama seseorang itu tidak sempurna apabila dia itu tidak takut kepada Allah. Kita itu kadang, ya katanya sih mungkin takut, takwa, takut. Mau mengerjakan apa yang mestinya itu dilarang oleh Allah, itu kadang kita kerjakan. Rasa takutnya tidak sempurna. Maka dengan tidak sempurna rasa takut kita kepada Allah, maka agama kita itu tidak sempurna juga. Ternyata ada beberapa hal yang tidak baik yang kita lakukan. Maka kalau kita pengen sempurna, ya memang kita sesuai apa yang dikatakan di dalam Al-Quran, sesuai dengan firman Allah, bahwa puasa ini adalah endingnya adalah la'allakum tattaqun. Kalau orang sudah takwa, maka apa yang dilakukan itu ada batasannya, ada rel-relnya tertentu. Oh ini yang dilarang, oh ini yang diperintah, maka kita akan melakukan itu. Nah, yang diharapkan apa? Kita itu jangan dikuasai oleh hawa nafsu kita. Tapi bagaimana kita itu bisa memanage akal kita itu bisa memanage hawa nafsu kita.
Kadang orang itu nafsu yang didahulukan, tanpa berpikir banyak. Maka sudah dikatakan la akla liman la ismatalah. Semua yang mau kita lakukan itu harus kita pikir. Jangan terburu nafsu, apalagi ini sudah memasuki puasa yang pertengahan. Ini sudah nafsunya sudah besar, ibu-ibu ya. Besar atau enggak, Bu? Besar ini nafsunya. Karena sekarang sudah swalayannya sudah besar ini. Jadi nafsunya mau daya tariknya ke sana sudah besar. Tapi alhamdulillah kelihatannya THR-nya dari Pak Kasubag diturunkan lebih awal. Jadi tidak apa-apa. Ya itu manfaatnya bagi-bagi rezeki. Kalau nanti enggak dibagikan kepada orang lain malah kasihan. Malah disimpan terus tidak apa-apa. Belanjakan saja Bu nanti yang banyak. Itu bagi-bagi rezeki. Kalau pengen akalnya sempurna, maka kita harus bisa menjaga. Menjaganya apa? Ya harus kita jaga. Kita harus berpikir. Kita harus tahu apa yang kita katakan dan akibat apa yang kita katakan. Biasanya orang itu banyak yang mengatakan tapi tidak tahu akibatnya. Artinya kita tidak sempurna akal kita. Contoh, kita itu kadang mengatakan kepada orang lain, tapi kadang tidak tahu efeknya. Ini umpamanya dia jadi pimpinan. Kemudian mengatakan kepada orang lain dengan kata-kata yang kasar. Ini kan berarti nanti berakibat. Dia akan hormat, tapi di depannya, di belakangnya tidak akan hormat. Jadi perawat itu mengatakan apa yang dikatakan kepada pasien, itu terkesan selamanya. Saya pernah diceritani atau di apa ya? Diceritani kan angel. Diceritani. Ada orang yang hamil, karena itu masih kecil, ijik cilik, cai. Mau melahirkan, Bu Bidan, saya tahu Bu Bidan. Mau melahirkan, itu kan biasanya merintih. Bahkan sampai dia mengatakan, ya apa ya, kayak bengak-bengok itu ya Pak. Berteriak. Apa Pak? Yes. Berteriak. Akhirnya bidan atau perawat, nek dokternya kayak Pak Agus sih meneng, orangnya kan anjan menengan. Dan saya kenal dulu sejak ada RSI ini mesti meneng, ganteng, seneng aku nih. Angger wong pengen mesti. Nyuwun sewu Pak Dokter, ini yang Pak Dokter yang mau ngaji nih Pak Dokter ini. Lah, akhirnya apa? Seorang perawat bilang, kok bengak-bengok? Nek gawe kok meneng. Ini terkesan. Meskipun itu, apalagi nanti ada pasien dengan cara yang kasar kayak zaman Belanda dulu. Jadi perawat itu kayaknya apa ya? Mestinya kan aku sing ngrumati jenengan, Bu. Sampai ada satu rumah sakit itu pakai kursi roda dari tempat kamar ke depan itu tidak boleh diantar oleh saudaranya, itu SOP-nya. Ya semoga di RSI itu juga begitu. Malah ora iki lho Pak jenengan beto ten gene mriko langsung ten gene Jawi mawon jenengan pengen wangsul ndak ditari ngeresakaken kursi roda napa mboten.
Wena nek jenengan Bu Jaidah nek pengen saya iku Bu Jaidah ya. Nek ngersakake niku ditari. Jenengan ngersakaken kursi roda napa mboten. Nek mbek bojone ya aja ngersakake kursi roda, kacau iku. Mangke berarti stroke. Itu bagaimana kita bisa menjadi orang yang baik. Akibat apa yang kita katakan itu akibat dari kita berpikir itu tidak melalui yang sempurna. Kita mengucapkan akibatnya apa? Sebab akibat itu di dalam kita mengucapkan harus kita teliti. WA meskipun tidak ucapan itu sakit. Status yang kita catat atau kita tulis di dalam WA itu yang enak-enak saja. Jangan kesusahan di dalam rumah tangga itu saya kalau baca itu curhat. Iki sing bahaya, wong ngerti iku, mbok jebulan ora bahagia to mbek bojone. Ngene kan tak enak. Ora. Apa meneh muni ra ndek duit. Di dalam WA itu. Kalau sudah status itu yang enak-enak saja, tapi ojo ndokon poso-poso nggih status kok es teler ngene kan ora gathuk. Itu namanya apa ya? Menggugah iman itu. Tapi statusnya yang baik. Yang bahagia-bahagia saja, jangan menyinggung tetangga. Atau jangan menyinggung teman, justru nanti adalah imbasnya ke tetangga karena nggak tahu permasalahannya. Ini berapa jam, Mas? Setengah jam ya? Empun. Oh, sudah. Ya wis, ora apa-apa. Lah lagi ngomong sithik wis bar wis ora apa-apa. Maka kenapa kok sampai neraka itu banyak penghuninya dari jin dan manusia? Lagune Rhoma Irama. Yang buta dan tuli, nanti disetel aja. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'am. Aku mek deloki lisane Mas Fajar ngene juk menawa salah kan aku wis seruh ngono. Ulaika kal an'am bal huwa adall. Ulaika humul ghafilun. Ini. Kenapa kok di dalam neraka besok banyak jin dan manusia? Jin dan manusia, bukan jin dan jun. Ini musim. Jin dan manusia itu karena dia punya hati, tapi dia tidak untuk bisa berpikir yang baik. Dia punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat yang baik. Dia punya telinga tapi dia tidak digunakan untuk mendengar yang baik-baik. Yang baik itu banyak. Kalau memang itu tidak digunakan oleh kita, yang kita diberi keistimewaan oleh Allah, punya hati, punya perasaan, punya lengkap di dalamnya, maka kal an'am, seperti hewan atau rojo koyo. Nek cara mriki ya kaya kebu, kaya sapi. Bal huwa adall, malah lebih hina. Karena apa? Orang-orang itu ulaika humul ghafilun. Orang-orang itu sama lalai, lupa bahwa dia itu punya telinga, punya mata, punya hati yang mestinya kita harus gunakan dengan sebaik-baiknya. Demikian yang terakhir, bahwa orang yang tidak punya sifat warok atau sifat wirai yang bisa menyegah dari perbuatan yang haram, itu kata Rasulullah lebih baik mati daripada hidup di dunia. Malam yakun waro'an, malam yakun waro'an, apa yang satu? Apabila orang itu tidak punya sifat warok, fabatnul ardi khairul lahu min dhuhriha li'annahu la imana fil qalbi. Kalau orang itu tidak punya sifat warok,
malam yakun wara'an minal ma'asi, barang siapa yang tidak punya sifat warok, tidak bisa menyegah barang-barang yang maksiat dari Allah, fabatnul ardi, maka perut bumi itu khairul lahu, lebih baik dari mereka, mindoriha, dari di atas bumi. Berarti kata Rasulullah, wong sing kakian maksiat, ora gelem nyegah, iku luwih apik mati daripada hidup. Karena nek hidup terus dia banyak dosa. Maka marilah kita perbaiki diri, semoga kita menjadi orang-orang yang baik, bisa menahan hawa nafsu kita, bisa nahan maksiat kita, dan apa yang kita lakukan di bulan puasa ini semoga bisa berlangsung sampai nanti setelah puasa. Amin Allahumma amin. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.